ketemu adik-adik semua. Betul. Nah, Kades, sekarang kita mau mulai ibadah kita ya. Ayo Kak Lady. Terus kita mesti ngapain, Kades? Nah, ada hal-hal yang harus adik-adik perhatikan Kak Lady ya. Nah, kalau adik-adik yang mau mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini, jangan lupa duduk yang manis ya. Lalu kemudian pastinya sudah mandi ya, sudah pakai pakaian yang rapi, yang bagus karena mau mendengarkan firman Tuhan. Dan yang paling penting Kak Lady, yang harus disediakan apakah? Alkitab. Betul sekali ya. Jadi adik semua harus perhatikan dengan baik ya, Alkitabnya juga dan alat-alat tulisnya juga harus ditaruh di dekat adik-adik semuanya. Oke, kalau gitu adik-adik, KPT dan Kades harap adik-adik sudah dalam keadaan siap ya. Sekarang kita mau puji nama Tuhan. Kita mau katakan Kades, dari terbit matahari. Kakak Bunda, bawa adik-adik semuanya bangkit berdiri ya. Oke. Yuk sama-sama kalian dengan semangat. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, adik-adik, kita tadi sudah memuji nama Tuhan ya, Kades. Sekarang tiba saatnya kita mau berdoa. KPT Kades harap adik-adik sekarang mau letak tangan, tutup mata, kita mau berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kalau tahun ini kami boleh ibadah pertama di tahun 2024. Kami mengucap syukur walaupun hari ini kami masih online, tapi biarlah sukacita kami terus melimpah. Dan ketika kami memuji Tuhan, kami memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan berkati ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya ke dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu semuanya, KPT kita memainkan satu pujian lagi nih Kak. Ya, kita mau katakan bahwa hari ini kita sudah tiba di tahun yang baru.
kali ini kita mau kembali mengingat 10 perintah Allah atau 10 hukum Allah ya. Kak Peti dan Kak Andes harap adik-adik nggak lupa lagi ya Kak Andes ya. Betul sekali Kak Peti. Jadi nanti minggu depan pas ketemu sama guru-guru sekolah minggunya, kalau ditanya bisa jawab Kak Andes. Betul. Nah hari ini kita mau mengucapkan untuk perintah Allah yang keberapa nih Kak? Yang pertama dan yang kedua. Betul sekali. Jadi untuk perintah Allah yang pertama, Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. betul sekali. Dan perintah Allah yang kedua yaitu jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan jangan sujud menyembahnya. Jadi semua adik-adik harus ingat ya Kak Peti ya. Betul sekali. Nah, adik-adik, sehari ini kita juga akan memberikan persembahan ya. Persembahannya nanti bisa di sini, ada di sini, adik-adik. Ya, adik-adik boleh mempersiapkan persembahan yang terbaik. Karena tadi kita sudah mendengarkan 10 perintah Allah. Sekarang tiba saatnya kita memberikan yang Terbaik. Yuk adik-adik semuanya persiapkan dengan baik ya. Nah kita mau naikkan satu pujian nih Kak Peti ya. Kita mau katakan kita mau bersyukur untuk memberikan persembahan kepada Allah. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Di sekolah minggu semuanya kita akan berdoa untuk persembahan kita. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini kami boleh memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan kami juga sudah memberikan sebagian dari milik kami untuk kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan melalui persembahan kami. Biarlah persembahan kami boleh dipakai untuk gereja kami, untuk sekolah minggu kami, dan juga untuk memperluas kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang masih duduk, Kak Peti akan sudah untuk bangkit berdiri kembali. Kita mau sama-sama menyatakan pengakuan iman rasul kita ya. Dimulai 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik, Kak Peti kami persilakan duduk kembali. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang Betul sekali Kak Peti. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Charles Kultom. Jadi adik-adik semuanya harus persiapkan hatinya juga ya Kak. Ya betul, pikirannya juga, dan juga jangan lupa Alkitab dan alat tulisnya. Kita mulaikan satu pujian Kak Peti. Kita mau katakan firman Tuhan ada di hatiku.
kedua, anak-anak sekolah minggu GKO Petra Pondok Pucung, Pak Charles dan keluarga, seluruh majelis mengucapkan selamat tahun baru 2024 buat adik-adik semua. Tuhan memberkati. Adik-adik semua, tahun baru pasti kita menghadapi sesuatu yang baru, tantangan yang baru, dan juga semangat yang baru untuk memulai. Tetapi apapun yang ada di depan kita bersyukur karena Tuhan yang sama, Tuhan yang sangat setia akan terus menyertai kita. Adik-adik semua, mari kita memulai minggu pertama ini, tanggal 7 Januari 2024 dengan kita tetap semangat sekolah minggu, dan Pak Charles akan menyampaikan renungan tentang Tuhan memelihara hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau menyertai perjalanan kami di tahun 2023, dan hari ini minggu pertama di tahun 2024 kami orang tua, anak-anak sekolah minggu memulai dengan tetap setia beribadah di rumah kami masing-masing. Berkati agar Tuhan hadir dalam ruang-ruang kami. Dalam Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Anak-anak semua, mari kita membuka Alkitab kita. Pak Charles mengajak anak-anak membaca bersama-sama. Ayo, Tio, Axel, Gana, Ganes, Hagai, Jordan, juga Harun dan Deborah, seluruh anak-anak. Ayo ambil Alkitab kalian dan kita baca sama-sama dari Injil menurut Matius pasal 10 ayat 29 sampai 31. Injil Matius pasal 10 ayat 29 sampai 31, demikian firman Tuhan. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap kita membaca dan mencintai serta melakukan firman dalam kehidupan kita hari lepas hari. Anak-anak semua dan juga guru sekolah minggu serta orang tua, dalam pembacaan kita hari ini ada sesuatu yang penting yang perlu kita angkat. Perkataan sebab itu jangan kamu takut. Apa alasan Tuhan Yesus mengungkapkan jangan kamu takut? Untuk mengetahui alasannya, kita akan membaca ayat sebelumnya, yaitu ayat 16, dikatakan kita itu bersaksi di tengah-tengah dunia ini seperti domba di tengah-tengah serigala. Ya, domba di tengah-tengah serigala. Ya, domba itu semacam mangsa, lalu serigala adalah pemangsanya. Sebuah gambaran tentang tantangan, kesulitan, atau bisa berakibat kita merasakan ketakutan untuk menghadapi hari depan. Nah, anak-anak, hewan domba memang dalam Alkitab ditulis bahwa hewan domba itu hewan yang mudah ditangkap, betul ya? Dan menjadi mangsa yang lemah karena tidak tersedia alat pertahanan, ya. Dan tidak mengenali tanda-tanda bahaya, juga tidak tahan cuaca buruk dan pandangan mata yang hanya melihat dari jarak dekat saja. Itu sebabnya domba menjadi sasaran empuk bagi pemangsa seperti serigala. Nah, gambaran domba ini mirip dengan gambaran orang percaya yang hidup memasuki tahun 2024 ini yang penuh dengan tantangan. Kita hari ini memasuki hari ke-7 dari 359 hari lagi yang belum ada atau belum tahu apa yang kita hadapi ke depan. Kita lihat ya adik-adik semua, kalau lihat waktu-waktu sebelumnya ada cuaca ekstrim yang membuat kita harus menjaga diri. Ya, terik panas hari ini makin hari makin panas. Ya, ada kondisi COVID yang kembali merebak. Ada kondisi ekonomi yang makin sukar. Ya. Orang tua mungkin dirumahkan,
orang tua yang harus mencari pekerjaan yang lain, ya. Ada kondisi politik karena kita akan menghadapi pilpres. Nah, dalam berbagai kondisi yang tidak pasti itu, seperti domba di tengah serigala, sesungguhnya Tuhan memelihara hidup kita. Bukan hanya mulai tanggal 1 sampai 7 Desember Januari, tetapi sampai tanggal 31 Desember, bahkan di waktu-waktu hari depan. Saudara, Pak Charles hanya menyampaikan 3 pesan penting yang mau kita renungkan dalam bagian Matius pasal 10 ayat 29 sampai 31. Yang pertama adalah kita yakin dan percaya bahwa Sang Immanuel itu, Allah itu ada di tengah-tengah kita, ada bersama-sama dengan kita. Sang Putra Natal itu berjalan melangkah bersama-sama dengan kita dengan langkah yang harmoni. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita memasuki sesuatu keadaan yang tidak pasti. Jadi terus menuntun, menyertai, bahkan menggendong kita ketika kita lemah nanti. Saudara, yang kedua, domba itu juga memiliki pendengaran yang tajam. Itu sebabnya domba itu harus mendengar suara Sang Gembala. Ya. Tugas orang Kristen memasuki tahun depan adalah tahun yang baru adalah mari pertajam pendengaran kita. Mari kita dengar-dengaran akan firman Tuhan supaya kita dapat menangkap sinyal-sinyal, dapat menangkap apa pesan Tuhan di dalam kehidupan kita hari ini dan ke depan. Dan kekuatan daripada domba adalah domba itu sering berkumpul dan sering ada dalam satu kawanan. Itulah kekuatan daripada domba. Dan itulah juga yang menjadi kekuatan orang percaya. Jangan tinggalkan persekutuan. Rajin-rajin sekolah minggu, sehingga itu yang mendorong kita untuk terus maju, bertumbuh di dalam iman. Nah, poin yang berikutnya Pak Charles mau sampaikan bahwa Tuhan Yesus tahu hal-hal yang sangat sederhana, hal-hal yang kecil, ya, bahkan hal-hal yang paling rumit Tuhan tahu. Dalam bagian Matius pasal 10 dikatakan, sampai rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Artinya apa? Ketika kita berdoa, sampaikan semua hal itu kepada Tuhan. Sampai hal-hal yang detail, sampaikan kepada Tuhan sehingga itu dapat menjadi satu permohonan yang penting yang anak-anak sampaikan kepada Tuhan. Tuhan pasti dengar, Tuhan pasti jawab apa yang kalian sampaikan. Sebabnya mari terus rajin bersekutu, berdoa di dalam sepanjang kehidupan kita di tahun 2024 ini. Yang berikutnya, ini poin yang terakhir. Pak Charles mau mengingatkan bahwa bagian ini dikatakan apa? Burung pipit dijual 2 ekor sepeser atau seduit. Artinya apa? Pak Charles mau mengingatkan anak-anak semua bahwa gunakan potensi kemampuan yang ada pada kita. Kalau semester lalu anak-anak semua mendapatkan raport, udah belajar keras tapi hasilnya kurang maksimal, jangan menyerah. Ya, gunakan potensi yang ada, gunakan setiap teman-teman yang ada di sekelilingmu untuk membantu kamu untuk mencapai prestasi yang terbaik. Sebabnya anak-anak semua potensi kecil, seumpama burung pipit dengan harga seduit, ya, itu kalau kita lihat ya, burung pipit itu harganya sangat murah, tapi dengan burung pipit lahir banyak puisi, lagu, karya seni, dan lain-lain. Artinya dari sesuatu yang sederhana, yang kecil, muncul potensi yang besar yang dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Itu sebabnya anak-anak semua, mari kita belajar bersyukur untuk waktu-waktu yang sudah berjalan di hari yang di belakang, dan tetap semangat untuk menjalani hari-hari ke depan. Ingat, pemazmur berkata, Mazmur Daud, Mazmur 90 ayat 12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati bijaksana. Mari anak-anak
Sekolah Minggu GKO Petra, berbijaksanalah untuk menghitung hari-harimu, tinggalkan perilaku-perilaku yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, perilaku mager gitu ya, perilaku yang masa bodoh, tapi mari kita antusias untuk menyambut tahun yang baru. Tuhan Yesus memberkati kalian, keluarga kalian, dan pelayanan kalian, serta masa depan kalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman yang meyakinkan kami bahwa Tuhan akan terus memelihara hidup kami di tahun yang baru, tahun 2024. Biar Engkau menyertai anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, orang tua, dan gereja-Mu GKO Petra Pondok Pucung, untuk kami terus bertumbuh dan terus menjadi orang-orang yang mempengaruhi zaman di hari-hari ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak semua, ibadah sekolah minggu sudah selesai. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, persekutuan pengajaran penghiburan serta kuasa mujizat dari Roh Kudus turun dan tinggal tetap atas engkau, atas keluargamu, atas orang-orang yang engkau kasihi dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Shalom adik-adik semuanya. Kak Cika punya pengumuman buat seluruh adik-adik sekolah minggu. Kalau ibadah kita di minggu depan tanggal 14 Januari 2024 akan kembali offline ya adik-adik. Jadi minggu depan tanggal 14 Januari kita akan mulai ibadah kembali di gereja seperti biasa jam 7:30 pagi adik-adik. Nah adik-adik, untuk tahun ajaran baru di 2024 kelas kita akan terbagi menjadi 4 kelas. Yang pertama ada kelas balita, terdiri dari adik-adik yang masih berumur, yang masih bayi, sampai adik-adik yang sudah kelas TKA. Dan yang kedua ada kelas kanak-kanak, terdiri dari adik-adik yang kelas TKB sampai adik-adik yang sudah kelas 2 SD adik-adik. Nah yang ketiga ada dari kelas sedang adik-adik, yang adik-adik itu dari kelas 3 sampai kelas 6 SD. Dan yang terakhir ada kelas remaja atau kelas besar yang terdiri dari seluruh adik-adik yang kelas 1 SMP sampai adik-adik yang masih sebelum lulus di adik-adik. Nah jadi Kak Cika ingetin sekali lagi ya, untuk minggu depan kita akan bertemu kembali di gereja jam 7:30 pagi. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.